Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Dwi Septiani dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dan 5 nilai dasar sila-sila Pancasila yang dikaitkan dengan nilai instrumental dan nilai praktis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu penjamin hak dan kewajiban warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia serta hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kedua, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapat status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut semena-mena. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terdapat pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat ada hak dan kewajiban bela negara. Terdapat pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. 6. Kemerdekaan memeluk agama terdapat pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu. Ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2, ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan ada hak mendapat pendidikan. Terdapat pada pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian pada pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
dan pemerintahan wajib membiayainya. Dan selanjutnya juga ada di pasal 31 ayat 3, mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 9 ada kebudayaan nasional Indonesia terdapat pada pasal 32 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ke-10 ada perekonomian nasional terdapat pada pasal 33 UUD NRI 1945 tentang mengatur tentang perekonomian nasional. Ke-11 ada kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD NRI 1945 diatur dalam pasal 34. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis. Yang pertama yaitu tentang sila Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai praktisnya seperti saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai praktisnya saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai praktisnya cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contoh nilai praktisnya mengutamakan kepentingan negara dalam bermasyarakat dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilai praktisnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Saja yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.